Halo Sobat Lasura, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Apakah teman-teman pernah mendengar lagu ini? Menjanjikan kemenangan. Lagu ini merupakan lagu favorit saya. Lagu ini mengisyaratkan bahwasannya kita haruslah mencari nafkah yang halal, bukan malah bermain judi. Tetapi lagu ini tidak berlaku bagi Mendiang Standy Ho, raja judi terkaya di Makau, negara terkaya di Asia. Kalau gitu, siapkan headset, kopi, dan anu-anuan lainnya, dan langsung saja kita bahas. Baru-baru ini, Global Finance Magazine meluncurkan daftar negara-negara terkaya di dunia didasarkan pada pendapatan per kapita tertinggi. Ternyata nomor 2 berasal dari Asia, sebuah negara kecil bagian dari Cina, Makau. Makau berada urutan kedua negara terkaya di Asia, di bawah Luxembourg, dan masih di atas negara bisnis Singapura yang duduk di peringkat keempat. Negara kecil yang dijuluki Las Vegasnya Asia itu memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa dan memiliki lebih dari 40 kasino yang tersebar di wilayah seluas sekitar 30 km persegi. Semenanjung sempit di selatan Hong Kong ini menjadi mesin penghasil uang. Sebagai negara judi, negara ini juga menjadi penghasil sejumlah miliarder meskipun jumlah dan kekayaannya tak sebesar di negara barat. Salah satu orang yang pernah menduduki tahta orang terkaya di Makau adalah Mendiang Standy Ho yang meninggal dunia pada 2020 di usia 98 tahun. Dia dikenal sebagai raja judi meskipun mengaku tak pernah ikut bermain judi. Melalui perusahaannya, dia membangun berbagai resort dan hotel di bawah perusahaannya, SJM Holdings Limited, yang mengembangkan 19 kasino di Makau termasuk Great Lisboa. Ho lahir pada 25 November 1921 dari keluarga kaya Hong Kong keturunan China dan Eropa. Dia sempat menempuh pendidikan kuliah di Universitas di Hong Kong, Queen's College, meskipun tidak selesai karena perang. Keadaan keluarganya memburuk selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menginvasi koloni Inggris pada usia 21 tahun, dia akhirnya melarikan diri ke Makau yang netral dan memulai karirnya dengan berdagang, menjual segala sesuatu, mulai dari minyak tanah hingga pesawat terbang. Ho sempat menjadi penari ballroom dan juga mantan atlet juara tenis di Hong Kong. Dia pernah memenangkan kompetisi ganda klub rekreasi Cina untuk pemain lebih tua selama beberapa tahun menjelang usia 80-an. Ho juga sempat menjadi pembawa obor Olimpiade pada 2008. Pada akhirnya 1960-an, Ho membangun kasino Lisboa yang menarik pengunjung dari seluruh Asia. Banyak di antaranya didatangkan oleh operator jangkar yang bekerja untuk Ho. Kebangkitan Ho mengubah Makau dari daerah terpencil komersial menjadi Las Vegasnya Asia dengan mengeksploitasi keunggulan besarnya dibandingkan wilayah lain di Cina, yakni kasino legal. Ketika kekayaannya membengkak, dia berekspansi keluar pulau, membangun gedung perumahan dan perkantoran di Hong Kong. Pada tahun 1984, dia memenangkan lisensi untuk mengoperasikan kasino di Portugal dan menghabiskan sekitar 30 juta US dollar untuk membuka kasino Pyongyang di Korea Utara pada tahun 2000. Monopoli kasino Ho di Makau berakhir pada 2001. 2 tahun setelah China mendapat kembali kendali atas pulau tersebut dari Portugal, China kemudian memberikan izin kepada para pesaingnya. Namun, alih-alih merugikan Ho, meningkatnya persaingan ditambah dengan pesatnya perekonomian China mempercepat pertumbuhan Makau menjadi pusat permainan terbesar di dunia dan kekayaan Ho pun semakin meroket, sempat mencapai 14,9 US dollar menurut Bloomberg. Pendapatan perjudian di Makau juga telah menjadi barometer perekonomian China, tempat 2/3 penjudian berasal. Tak hanya dari usaha game miliknya, Ho juga mengembangkan kekayaannya dengan memiliki saham di dalam bisnis yang menjalankan feri dan helikopter yang menghubungkan Hong Kong dan Makau. Setelah Ho kehilangan monopolinya terhadap pesaing asingnya, 2 dari 17 anaknya membentuk usaha dengan mereka. Kekayaannya dibagi kepada putri dan istrinya. Meskipun pendapatan dari kasino biasanya meningkat seiring dengan pertumbuhan PDB Cina,
Jumlah tersebut anjlok pada 2014 ketika Cina meluncurkan kampanye anti korupsi. Pendapatannya juga kembali menurun pada 2020 setelah pandemi virus corona memicu penurunan pendapatan sebesar 97% karena para penjudi Cina dilarang melakukan perjalanan ke Makau. Ho meninggal dunia pada Mei 2020 di usianya 98 tahun karena sakit. Setelah pada 2009 sempat melakukan operasi otak setelah jatuh karena serangan stroke. Bagaimana menurut kalian?